Selamat siang, Suster, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Siang, Bu. Siang, Ibu. Baik, bisa mendengar suara saya dengan jelas ya, Suster, Bapak, Ibu? Jelas sekali, Bu Rina. Baik, terima kasih. Baik, kita berjumpa kembali pada kesempatan siang hari ini yang tentu saja penuh semangat. Ini saya melihat para peserta sudah hadir di sini. Dari Word kan, Bu? Nanti dibuka. Baik, dari Word. Saya akan mengecek untuk kehadiran terlebih dahulu, ya Suster, Bapak, Ibu. Enggak, Dari SMP Swasta Katolik Asisi. Iya. Hadir, Mana, Bu? Mana, Bu? Diwakili dengan Suster atau Ibu atau Bapak siapa? Dari SMP Katolik Swasta Katolik Asisi. Asisi semua. Asisi semuanya ya ini ya. Saya Iya. juga bingung ini. Asisi Kenapa mana? di data saya namanya Asisi? Ada 3 Binanga, Ini ada ada Siantar, ada Medan. Ya, ada Asisi Siantar, ada Asisi Tomok, ada Asisi 3 Binanga. Ya. Asisinya ada berapa ya di sini? Nah itu. Asisi harus hafal biar Banyak. Baik, kalau yang dari SMP Swasta Katolik Asisi Asisi Medan, Kota Batak mungkin itu, Bu. SMP Medan. Hadir Bu, hadir. Hadir, Baik, Bu. terima Hadir, kasih Bu. Bapak Hama dan Ibu Rompina. SMP Swasta Asisi Siantar. Ada, Bu. Hadir, Bu. Baik, terima kasih Bapak Alfian. Iya, Bu. Selanjutnya Benar. SMP Swasta Asisi Kota apa tadi ya? Kota Batak itu Oh, Kota mungkin, Bu. Batak ya, Ditambah maaf. apa namanya? Ya. Kota Batak. Baik, Kota Batak. Iya. Apakah sudah ada perwakilan? Sudah, Bu. Sudah, baik. Kemudian SMP Iya. Swasta Bakti Mulia. SMP Bakti Mulia, apakah sudah ada perwakilan di sini? Hadir, Belum. Bu. Hadir. Oh, baik, Suster. Ya, selamat datang, Suster. Kemudian SMP Asisi Tomok. Tomok. Hadir, Bu. Hadir. Baik, ya. Kemudian SMP Santa Maria. Medan. Bu. Hadir, Bu. Baik, Suster Flavia. Iya, hadir. Baik, selamat datang, Suster. Kemudian dari SMP Santa Maria Kabanjahe. Hadir, Bu Rina. Baik, ya, selamat datang, Suster dan Bapak. Bapak siapa tadi ya? Pak Rocky. Bapak Rocky. Oh. Oke, Bapak Rocky, selamat datang. Kemudian SMP Swasta Asisi 3 Binanga. Hadir, Bu. Baik, selamat datang, Suster. Suster, Kasih. Bapak, Ibu yang terkasih, kami mohon kesediaannya untuk mengisi link presensi pada kolom chat yang sudah saya bagikan pada siang hari ini. Yes, untuk memulai perjumpaan kita pada siang hari ini, kami mohon kesediaan dari Bapak Alfian untuk memimpin perjumpaan kita dengan doa pembuka. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih, Ibu, kesempatannya. Suster, Ruder, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas segala kesehatan, napas kehidupan serta rahmat yang Kau berikan kepada kami sampai pada saat ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dalam pada hari ini. Kiranya kami dapat mengutarakan, saling bertukar pikiran demi memajukan perkembangan pendidikan di sekolah kami nantinya. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bapak Alfian untuk doa pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon admin untuk memutarkan lagu Indonesia Raya.
Itu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami minta suster Bapak Ibu yang hadir di sini beserta narasumber untuk open mic semua. Kita akan yel-yel bersama. Oke, saya harap masih ingat ya yel-yelnya baru beberapa hari yang lalu. Kita akan yel-yel bersama. Oke, silakan admin bisa memutarkan yel-yel kita pada siang hari ini. Oke, silakan suster Bapak Ibu. Kita bersemangat. Oke, 1, 2, 3. Literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi. Luper. Literasi unggul berkarakter. Yes. Oh, yesnya mantap sekali ini para suster ini. Luper. Literasi unggul berkarakter. Yes. Oh, terima kasih admin. Baik, semangatnya terasa sekali ya sampai di sini padahal sudah siang hari di sini. Baik, pada hari ini kita akan mendiskusikan masih sama dengan apa yang kemarin kita FGD dan coaching kita bahas. Sekarang mungkin akan lebih dimantapkan lagi oleh kehadiran para narasumber kita pada siang hari ini. Di sini sudah hadir Bapak Heri dan juga Bapak Hendy. Nanti kita akan dipandu oleh Suster Cordia sebagai moderator kita. Untuk itu waktu saya persilakan sepenuhnya kepada Suster Cordia. Silakan Suster. Baik, terima kasih Bu Rina. Sama-sama kami minta maaf karena kesalah kamaran kami tadi ya, salah kamar kami sebentar. Tetapi itulah tandanya kami penuh semangat ya mencari jalan yang terbaik sehingga kami bertemu kembali di ruang virtual ini dengan penuh semangat ya, nampak kegembiraan sejati dari wajah-wajah para suster dan Bapak Ibu yang ada di virtual ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan kami Suster Yovita dan Suster Frederica dan juga narasumber kami yang selalu bersemangat, narasumber yang luar biasa hebat. Pada siang hari ini kembali kita bertemu di kampus virtual ini untuk memaparkan kembali sejauh mana sudah kita berbuat core value dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah kita gali dari berbagai sumber. Maka siang hari ini kita akan mempresentasikan masing-masing unit sekolah, kemudian apa yang menjadi kesulitan, hambatan yang masih kita temukan. Di sini narasumber kita yang luar biasa, Mas Hendy dan Pak Heri yang siap untuk membantu kita. Apa saja kendala yang kita alami, yang kita temukan untuk melanjutkan tugas kita membuat kurikulum unggul ini nanti. Maka kesempatan ini mungkin kami berikan kepada narasumber kami memberikan kata pengantar atau arahan sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini. Kepada Pak Heri dan Mas Hendy kami berikan waktu dan kesempatan ini. Silakan Mas Hendy. Mas Hendy. Sudah ada Buder Marto ini. Nah, Buder Marto dulu. Gak usah nanti saya. Jadi Buder Marto belum datang. Selamat Penghargaan datang, pada yang lebih tua, Buder. Maaf saya agak telat karena ada urusan dengan pengurus yayasan. Yakin saya ini? Iya, iya. Nah, selamat siang para suster, Bapak Ibu, pastor kalau ada di sini ya. Suster Cordia selaku moderator, teman-teman semua. Selamat siang, Brother. Saya sudah kesekian kali di periode kedua ini mengikuti diskusi dengan teman-teman dari Sumatera Utara. Saya kalau mengikuti diskusi bersama teman-teman dari Batak ini, jiwa saya selalu ikut berkobar-kobar. Nggak tahu ini, karena memang orang Batak itu selalu energik, semangat, bicara berkobar-kobar atau bagaimana. Tapi yang jelas, selain itu, saya senang sekali proses yang terjadi bersama teman-teman
para kepala sekolah dari yayasan-yayasan yang ada di daerah Medan ini memang luar biasa. Luar biasanya di mana dari hari pertama FGD yang kedua ini perkembangan yang kami amati sejak FGD pertama yang ada banyak yang bingung harus apa yang harus diperbuat, mencari nilai apa yang akan harus dicari, kebingungan. Punya Santo-Santa pelindung ya selama ini menjadi name tag aja di dada masing-masing tapi tidak mengerti maknanya. Pesan atau visi yayasan juga selama ini indah dalam kalimat tapi bagaimana itu harus disikapi. Kita punya kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa di masyarakat Batak yang sangat khas. Masing-masing suku, mau Batak Simalungun, mau Batak Karo, mau Batak Toba, sama-sama tinggal di Sumatera Utara. Orang Batak apa dulu? Setahu saya dulu ya orang Batak itu ya satu, ternyata orang Batak itu macam-macam ternyata. Itu ternyata juga masing-masing punya budaya yang mengandung filosofi, kebijakan yang sangat baik. Mau dilihat dari sisi rumah-rumah adatnya, banyak diungkapkan. Mau dari sisi kebiasaan hidup sehari-hari. Mau dilihat dari sisi seremonial adat Batak. Banyak punya nilai-nilai itu, dan itu indah sekali. Nah, dari kelompok sampai tadi pagi, mereka sangat luar biasa merumuskan nilai-nilai itu, lalu mereka mengatakan, ya ini ternyata saya itu punya sesuatu yang baik yang bisa kami tularkan, kami didik, kami sampaikan ke anak-anak, agar mereka juga bisa tumbuh berkembang tanpa harus kehilangan budaya masing-masing. Nah, hari ini kita akan berbagi bagaimana para suster, kepala sekolah, Bapak Ibu ini mengumpulkan sisa-sisa roti yang oleh Tuhan Yesus digandakan, berserakan, lalu masih terkumpul berapa keranjang? 12 bakul, ya, terkumpul 12 bakul. Ya, ikannya juga terkumpul sekian bakul. Nah, kita ingin yang selama ini hal-hal baik kita biarkan berserakan begitu saja. Kita akan berbagi bagaimana remah-remah yang selama ini kita pandang tidak penting, tidak baik, kita mencari-cari jauh ke Eropa. Lah, ternyata kita banyak punya hal yang indah, lalu kita akan bagikan. Di keranjang roti, di keranjangku ada seperti ini. Nah, roti itulah yang nanti akan kita bagikan. Nilai-nilai dan keutamaan itulah nanti yang akan kita ajarkan kepada anak-anak. Karena keranjang kita 12 itu pun penuh, lalu menjadi luber, menjadi tumpah-tumpah, itulah yang akan kita tumpahkan kepada anak-anak. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang, Bruder. Masih ada Pak Mas Hendy. Oh ya, terima kasih. Pak Heri dulu aja, karena ini Maguru Nabonar, jadi menghormati yang lebih tua. Saya mendengarkan nasihat para penatua dulu. Biasanya itu kalau sudah tua sudah menep, suster, katanya gitu. Saya beri kesempatan yang muda aja, yang soalnya dari bertiga ini yang paling tua saya. Orang tua. Oh, Mas Hendi, ya apa? Terima kasih, suster, Bruder, Bapak Ibu. Luar biasa, kita sudah berjuang 10 hari. Dan inilah titik kerinduan kita, di mana kita berjumpa lagi ya, suster, Bruder, Bapak Ibu. Bagaimana rasanya ketika kita jauh dan kemudian kita didekatkan dalam ruang virtuality. Rasanya itu gimana ya ketemu wajah-wajah dari Bapak Ibu, suster. Demikianlah juga kita akan mendekatkan nilai-nilai spiritualitas dan nilai-nilai kebudayaan dalam iklim sekolah, menjadi ekosistem dan budaya sekolah. Itu yang kita perjuangkan, dan marilah kita saling tukar-menukar cerita, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, apa yang sudah dialami, dan mungkin ada yang eksplorasi ya, eksplorasi terus macam-macam, berkunjung kemana, luar biasa cerita-cerita dari para suster Bapak Ibu ini, dan inilah yang akan kita bagikan siang hari ini. Itu saja, mari Dery.
Sudah cukup diwakili Derwarto dan Mas Hendy, sudah semuanya. Mari suster, dimulai suster. Baik, terima kasih Bruder, Bapak narasumber kami, dan para suster, kepala sekolah, Bapak Ibu. Kita kembali berdiskusi di virtual ini. Kami tidak mengurutkan sekolah mana yang pertama, tetapi acak. Kemudian Bruder tetap sama seperti tadi pagi ya, 2 atau 3 sekolah baru nanti ada tanggapan dari narasumber kami. Kita sore ini ada 8 sekolah. Nah, tadi pagi saya juga terkejut juga Bruder dengan anggota saya, sekolah saya ya, SMP Asisi Siantar. Mereka bilang nanti kita lah duluan. Tahu bagaimana punya kita ini, apakah sudah benar, macam-macam gitulah. Mereka ingin tampil sebelum disuruh. Nah, itulah luar biasanya semangatnya Pak guru-guru kita ini ya. Maka mungkin kita beri kesempatan yang pertama kepada mereka karena mereka sangat berani, bahwa biasanya orang jangan aku pertama, nanti nomor 2, nomor 3 seperti itu ya biasanya. Tetapi kalau di SMP Asisian mengatakan kami nanti duluan ya, suster kami duluan. Oke, dengan senang hati saya menghargai semangat mereka. Maka kesempatan sore ini yang pertama kita berikan waktu untuk SMP Asisi Siantar. Maka untuk Pak Alfian Purba dan mungkin guru yang lain nanti ada di situ, dipersilahkan. Baik, terima kasih Suster atas kesempatan yang diberikan kepada kami SMP Asisi Siantar pada sore hari ini. Selamat bertemu kembali buat Suster, Bruder, Bapak Heri, Bapak Hendy pada Zoom kita pada hari ini. Nah, kebetulan masih hangat kata kepala sekolah kami yang pertama, lagi panas-panasnya mungkin lagi semangat. Terima kasih kesempatannya Suster buat kami. Nah, dalam pertemuan pada FGD kita pada hari ini, nanti kami akan menampilkan 3 hal pokok, yaitu yang pertama mengenai naskah akademik dari yayasan kami, yaitu BBSTIM, kemudian nanti naskah sosial budaya, dan yang ketiga adalah lembar kerja pengembangan kurikulum. Kami izin share screen, Suster. Silahkan Pak. Yang pertama, nah, di sini kami akan tampilkan adalah naskah core value Yayasan Putri Hati Kudus. Sudah kami dalami, sudah kami buat seperti ini. Inilah naskah core value. Nah, yang kemudian, nah ini naskah core value yang sudah kami gali. Nanti kami juga minta mungkin ada pencerahan dari Bruder, Pak Heri, Pak Hendy kepada unit kami. Oke. Kemudian yang kedua adalah naskah budaya. Ini yang sudah kami gali, yaitu budaya yang kami ambil kemarin adalah Abonaron Dobona sebagai falsafah hidup masyarakat Kabupaten Simalungun. Nah, di sini kami tampilkan naskah budaya, akademik budaya. Ada 5 kemarin, yaitu opu-opu, ya, tutudu, tutualang, ambarita, tutungai. Nah, di sini sudah akan buat naskah akademiknya. Oke, yang berikutnya kami akan masuk pada lembar kerja pengembangan kurikulum.
Baik, berangkat dari naskah akademik mengenai core value dan sosial budaya, maka dan juga 7 unsur kebudayaan, kami akan menampilkan lembar kerja pengembangan kurikulum kami. Nah, inilah lembar kerja pengembangan kurikulum kami. Ya. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. Inilah tim pengembangan kurikulum di unit SMP Asisi Siantar. Kepala Sekolah Suster Abdi Maria Tinambunan, Wakil Kepala Sekolah adalah Ibu Lamria Manik, dan tim kurikulum di unit kami semua dilibatkan dalam tim penggali kurikulum di unit kami. Kemudian kita masuk kepada analisis kebutuhan. Adapun kebutuhan masyarakat di sekolah kami, yakni ini juga kami sudah melaksanakan riset, ya, kami sudah melaksanakan, sebelumnya kami juga sudah pernah melaksanakan riset ini di sekolah kami ini, yang kami tujukan yaitu kepada peserta didik kami lakukan riset, yang kemudian kepada alumni, kemudian kepada calon customer kami, kemudian kepada orang tua siswa kami juga sudah kami buat angket dalam analisis kebutuhan ini. Adapun kebutuhan masyarakat di sekolah kami, yang pertama itu masyarakat membutuhkan sekolah berbasis nilai-nilai karakter yang dapat menjauhkan mereka dari pergaulan remaja yang buruk. Kemudian, pendidikan yang berkualitas yang mampu menghasilkan peserta didik kritis, kreatif, berbasis riset, inisiatif, informatif, dan berpikir sistematis. Kemudian, sekolah yang menghasilkan lulusan ke SMA unggulan. Kemudian, pengembangan potensi peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang bagian B, program ini menjadi prioritas sekolah kami. Yang C, semua guru dan staf pegawai yang ditempatkan oleh yayasan adalah lulusan S1 dan S2. Kemudian, SMP Asisi Siantar memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung keberhasilan program, yakni administrator pendidikan atau kepala sekolah, ahli ilmu pengetahuan atau guru bidang studi, staf dan pegawai, masyarakat, sarana dan prasarana yang memadai. Umpan balik yang kami miliki pada saat ini yakni SMP Asisi Siantar mampu menciptakan peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Program ini juga mendukung antusias dari orang tua, dukungan dari Dinas Pendidikan dan pengurus yayasan. Adapun informasi yang kami miliki pada saat ini yakni informasi yang mendukung program pelaksanaan kurikulum di SMP swasta Asisi Siantar adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, visi dan misi, nilai-nilai spiritualitas, pengembangan budaya lokal, dan penguasaan teknologi. Kemudian bagian kedua ini adalah pembuatan dokumen kurikulum. Yang pertama kita masuk pada filosofi program pendidikan. Filosofi untuk program pendidikan kami ambil adalah seorang tokoh. Di sini kami sudah menonton FGD sebelumnya. Ada beberapa sebenarnya tokoh yang ada di Sumatera Utara seperti William Iskandar ini, kemudian uskup ya, Nicetus, Monsinyur, kemudian Pastor Leo juga ada. Tapi setelah kami membaca, yang kami ambil di sini adalah filosofi William Iskandar. Nah, William Iskandar ini adalah salah satu tokoh yang berasal dari daerah Mandailing ya,
saya juga sudah membacanya. Tokoh berasal dari Mandailing. Pada saat itu di kampung itu adalah Belanda merajai kampung tersebut, dan sekolah-sekolah itu adalah sekolah-sekolah milik Belanda. Tetapi setelah muncul ide gagasan dari Bapak William Iskandar ini, bahwa dia mendirikan di situ sekolah-sekolah di kampung Mandailing itu. Nah, pada sekolah itu pada tahun 1833 Belanda menjajah wilayah tanah Mandailing di Sumatera Utara. William Iskandar hadir mengubah itu semuanya menjadi sekolah yang menginspirasi kebebasan rakyat Mandailing dengan membuka sekolah yang bernama Quick School Tanobato yang didirikan pada tahun 1862. Nah, di sini juga kami utarakan di sini mengenai filosofi pendidikan William Iskandar. Kemudian kita masuk pada landasan filosofi spiritualitas. Nah, di sini ada kami tampilkan landasan filosofi spiritualitas. Yang berasal dari nilai-nilai inti, yaitu bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan hormat. Itu berasal dari Santo Pelindung Sekolah dan Mudere Clara Pender. Atau yang disingkat dengan Bibestim. Kemudian ini adalah landasan tadi yang sudah saya sampaikan sebelum di awal, landasan akademik Habonarandobona. Ada 5 nilai-nilainya. Ini kebenaran Habonarandobona, naskah akademiknya. Kemudian kemudian kami akan ini landasan antropologi. Kami juga menampilkan ini, pengembangan kurikulum ini juga mengacu pada 7 unsur budaya yang dikemukakan oleh Pencara Ningrat. Dari 7 unsur budaya tadi, ya, kami memilih yaitu unsur budaya, bahasa, dan kesenian sebagai fokus utama pengembangan kurikulum di sekolah kami nantinya. Kemudian kita masuk pada model kurikulum. Nah, juga pada FGD sebelumnya kami juga sudah menonton ini, ada FGD sebelumnya. Kalau saya tidak salah, Pak Heri itu sudah menerangkan di situ ada 5 model kurikulum di Indonesia yang dipergunakan. Dijelaskan Pak Heri di situ, dan kami sudah cocokkan dengan apa yang sudah kami kerjakan, dan inilah model kurikulum yang kami buat. Yang keempat, nah di sini kita masuk pada organisasi kurikulum dan struktur. Nah, yang pertama adalah mengenai bagian A adalah mengenai ruang lingkup, ya. Di sini mengenai ruang lingkup. Nah, inilah nilai-nilai inti
Yayasan Putri Hati Kudus, yang dimana adalah bersaudara, berkorban, setia, terbuka, hormat, atau yang disingkat dengan BBSTIM. Kemudian inilah falsafah Simalungun, ya, yaitu adalah Habonaron do Bona. Pada FGD 110 hari yang sebelumnya, ya, kami hanya menampilkan, yaitu ini nilai-nilai yang kami ambil, kami hanya menampilkan pada FGD 1 tahap 1 kemarin, kami hanya menampilkan yaitu mengenai 5 nilai-nilai inti ini. Masih di sini kami bergerak nilai-nilai inti, tetapi setelah mendatangkan narasumber, menggali dari buku-buku, referensi-referensi yang lain, kemudian membaca, mencari lagi informasi, kami dan mendatangkan narasumber ke sekolah kami. Nah, kami sudah berkembang dan sudah mendapatkan nilai-nilai inti, nilai-nilai keutamaan. Ini tadi nilai-nilainya semua ada 5. Nah, nilai keutamaan dari Habonaron do Bona. Nah, di sini kami akan menampilkan yaitu menggabungkan nilai-nilai inti dan nilai-nilai budaya dan memasukkannya ke dalam kompetisi dasar. Nah, contoh kami tampilkan di sini, kami ambil satu nilai inti yaitu bersaudara. Di sini kami ambil nilai inti bersaudara. Nilai dari BBSTIM yaitu bersaudara. Kemudian keutamaannya dari bersaudara itu kami ambil adalah mengasihi. Dan dari nilai-nilai inti tadi kami ambil nilai keutamanya adalah mengasihi. Nah, kami masukkan di sini mengasihi, aspeknya pemahaman, kemudian kepercayaan diri, motivasi dan sikap, kemudian keterampilan dan perilaku. Nah, pada kompetisi dasar ini, ya tadi kami ambil nilai-nilai keutamaannya dari BBSTIM adalah mengasihi. Kemudian kami kaitkan dengan nilai budaya. Nilai budaya itu, maaf ya tadi, nilai core value-nya tadi nilai keutamanya adalah mengasihi. Kami kaitkan dengan nilai budaya, yaitu nanti masuk pada bagian tutungai atau marsaur nabonar. Ya, keutamaannya adalah juga ada mengasihi sesama. Maka kami masukkan kompetisi dasarnya adalah menyadari hakikat, kesadaran, pengetahuan dan pemahamannya adalah menyadari hakikat mengasihi sesama. Kemudian kepercayaan diri, motivasi dan sikapnya adalah mengasihi sesama. Keterampilan dan perilakunya adalah melakukan tindakan belas kasih, yaitu berupa aksi sosial, aksi puasa pembangunan, atau yang disingkat dengan APP. Begitulah seterusnya. Di sini juga ada kami ambil nilai keutamaan dari core value, nilai keutamaan dari nilai-nilai inti, yaitu memperhatikan. Di sini juga sudah ada kami kaitkan dengan budaya. Itulah dari nilai inti bersaudara. Kami juga buatkan contoh di sini, yaitu nilai inti berkorban kami ambil, ya keutamaannya itu adalah beriman. Nah, di sini juga sudah kami kaitkan dengan nilai budaya. Inilah yang sudah kami buat, tapi belum selesai, Pak Uder, belum selesai, tapi sudah kami sudah berusaha, kami ambil beberapa bagian dari nilai-nilai core value itu bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan hormat. Sudah kami masukkan dan kami sudah coba menggabungkannya dengan nilai-nilai budaya. Nah, ini yang kedua adalah nilai inti berkorban. Kemudian ada juga yang setia, nilai inti setia. Kemudian terbuka. Nah, demikianlah. Nah, ini yang kelima, hormat. Nah, demikianlah yang bisa kami tampilkan pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Demikian, Suster.
Baik, terima kasih. Tutup dulu Pak Purba. Ya, Suster. Ya. Baik, kita lanjutkan nanti ditanggapi sekaligus. Kita lanjutkan ke SMP Bakti Mulia Onandrunggu. Suster Waktu dan Cordia, Ya Pak. Luar biasa. Pak Iris. anu aja, kami berhenti terus ini dilanjutkan. Sudah luar biasa kok yang dibuat Pak Alfian, Purba, dan tim Suster dan tim. Keren. Berarti kan FGD-nya kami off dari Zoom ini, kemudian Suster Cordia yang memimpin FGD ini ya. Sudah Belum, jangan gitu Pak. Belum. luar biasa. YPHK. Mereka sampai jam 6 malam Pak di sana sore. Guru-gurunya berbiasa memang. Ya. Tapi apa, timnya itu sudah didalami, berkorban Pak. Ya. Pak Alfian, Purba, dan tim Suster dan tim. Berarti kan Atau bagaimana Bapak menanggapi dulu atau kita teruskan ke sekolah yang lain? Terus Ya, dulu ya, Jadi jangan kayak gitu lah, kayaknya malu juga. teruskan Suster. Benar atau tidak? Ya. Luar biasa, saya kagum. Luar biasa. Tinggal masukkan budayanya kan Pak tadi. Iya, Pak. Ya. Iya. Luar biasa. Udah terusin dulu deh. Terima Nampaknya kasih Pak. Suster Ketua Yayasan senyum-senyum ini mesti. Dari situ deh Pak. Ketuanya ada di dalam. Ya. Lanjutkan Suster, lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ke SMP Asisi. Bukan, Bakti Mulia Onarunggu. Sebenarnya Asisi juga mereka Pak. Namanya belum diubah. Selamat sore untuk kita semua. Bisakah kedengaran? Dengaran Oke, baik. Dari kami SMP Bakti Mulia Onandrunggu belum sampai seperti yang disampaikan oleh SMP Asisi Pematang Siantar. Kami kemarin beberapa kali pertemuan masih berkisar pada nilai budaya. Maka pada saat ini Wakasek Bapak Situborang akan memaparkan apa yang telah kami buat. Demikian Pak Situmorang, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Suster. Jadi di sini kami akan paparkan sebagai hasil diskusi kami dari pengembang kurikulum. Jadi sama seperti yang disampaikan Suster Kepala Sekolah, bahwasanya kami belum bisa sampai seperti yang dibuatkan oleh saudara kami SMP Asisi Siantar. Jadi kami masih sebatas menggali nilai-nilai budaya dan skorpelu dari pendiri sekolah kami, sekolah kita, yaitu SMP Bakti Mulia. Jadi mohon maaf Suster, biar ya share screen Suster. Silahkan Pak. Berikan Bu adanya. Oke, baik Suster, inilah yang kami kerjakan. Jadi sebagai core value dari SMP Bakti Mulia sama dengan yang dari SMP Asisi, karena kebetulan kita satu yayasan, yaitu Yayasan Putri Hati Kudus. Nah, kemudian kami menggali nilai-nilai budaya Batak Toba, khususnya yang di Kabupaten Samosir, yaitu yang pertama, Unang Losohan, yang artinya dalam bahasa Indonesia jangan bermalas-malasan. Jadi sebagai nilai utama yang kami gali di sana, pertama adalah tekun, yang kedua rajin, yang ketiga pantang menyerah atau tidak mudah putus asa. Lalu nilai yang kedua yaitu dalam bahasa Batak Unang Haotoon, artinya jangan bodoh.
Nah, sebagai nilai utamanya atau nilai inti di sana adalah bijaksana. Kemudian yang ketiga, unang membuat mas sian toruni rere. Nah, artinya adalah tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan atau kesuksesan. Nah, sebagai nilai utama atau nilai inti adalah kejujuran. Kemudian yang keempat, naso tanggak dihata, naso matahut dibohi. Nah, yang artinya dalam bahasa Indonesia berani mengatakan kebenaran dan kesalahan. Sebagai nilai utama adalah jujur, kemudian adil. Kemudian yang kelima, nateal sohinalung, nateleng sohinarpean. Artinya tidak berat sebelah. Nah, sebagai nilai utama adalah bersikap adil, terbuka, dan bersaudara. Kemudian sebagai relevansi antara core value dengan pelajar Pancasila dan nilai budaya. Ini yang pertama, bersaudara sebagai keutamaannya, mengasihi, memperhatikan, memaafkan, dan melayani. Kemudian dalam karakter Pancasilais, yaitu berakhlak mulia dan gotong royong. Nah, kami masukkan dalam nilai budaya tadi, yaitu unang Nggak nyambung, Pak. Sian Torunire atau harus karakter Pancasilais kami buatkan, yaitu beriman dan bertakwa. Dan dalam nilai budayanya kami masukkan yaitu unang losohan atau jangan malas. Kemudian yang core value yang ketiga yaitu setia, dengan nilai keutamaannya adalah konsisten, berdaya juang, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Dalam karakter Pancasilais kami buatkan adalah mandiri. Nah, sedangkan dalam nilai budayanya adalah unang haoton atau jangan bodoh. Kemudian untuk yang keempat yaitu terbuka, dalam nilai keutamaannya adalah toleransi, dialog, integritas, kreatif. Nah, di mana dalam nilai keutamaan toleransi yaitu dalam karakter Pancasilais berkebinekaan. Sedangkan dalam dialog, integritas, dan kreatif, ya kami buatkan karakter Pancasilaisnya adalah kreatif. Nah, dalam nilai budayanya kami masukkan yaitu tadi naso matanggak dihata, naso matahut dibohi, artinya tidak berat sebelah. Jadi harus bersikap adil. Kemudian core value yang kelima yaitu menghargai. Nah, dengan nilai keutamaannya adalah menghargai, kepedulian, keramahan, solidaritas. Nah, kemudian dalam karakter Pancasilaisnya kami buatkan adalah gotong royong. Sedangkan dalam nilai budayanya yaitu nateal sohinalung, nateleng sohinarpean, artinya tidak berat sebelah. Nah, demikian suster, masih sebatas itu yang bisa kami buatkan pada FGD kita hari ini. Terima kasih, kami serahkan kembali kepada Suster Cordia. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjutkan satu sekolah lagi. Mungkin Bruder, baiklah satu yayasan dulu, yang tiga ini ya Bruder, supaya lebih nanti penjelasannya, nanti kita ke yayasan setia setelah ini. Maka kami beri kesempatan kepada SMP Asisi Tomo, kepada Suster Jita, kami persilahkan. Suster Jita. Atau ini, Ibu ini, trio. Jaringan.
Saya saja, Suster. Baik, baik. Jaringan macet. Suster Sinta sudah ada itu. Ya, silahkan. Macet jaringan. Baik. Oke, Suster, saya selamat sore untuk semua. Selamat Terima kasih sore, atas Suster kesempatan Sita. yang diberikan kepada kami. Ya, minta izin supaya saya share screen dulu ya, Suster. Ya, baik. Kirim. Kayak bisa. Karena di sini masih Mungkin menunggu suster Jita, baiklah. Ceritakan aja kalau bisa. Atau dari saya saja di share screen, Suster. Wah, Bu Trio ini. Oh, ini Boleh. sudah. Ah. Ini coba. Oh, nggak bisa. Dikirim ke Ibu Ibu aja yang Ambunan ini, Suster. Saya yang membuat. Saya yang share screen, Suster. Kebetulan sudah ada ini. Oh, ya udah, kalau ada filenya di-share. Oke. Sebentar ya, Suster. Tidak difasilitator belum konsultan government. Baik, Suster, Bruder, Bapak. Ini Pak bilang ya, sendiri ini punya kebiasaan. Maaf, Suster. Suara Suster masih terlalu kecil. Kami sudah agak bersemangat, makin bersemangat lagi untuk kedengaran. Halo. Halo. Jaringan macet, jadi. Suster, suara Suster. Dengar kok, Suster, hanya pelan. Iya. Mendengar kok hanya pelan. Bicara aja, Suster. Atau Ibu Trio yang menjelaskan? Bagaimana, Suster? Saya yang menjelaskan, Suster. Iya, karena macet. Apa kedengaran suaraku? Terdengar, Suster. Oh, baik. Baiklah, kalau begitu dimulai dari atas. Mohon maaf, Suster. Suster Jita, saya yang menerangkan, Suster. Terangkan saja lah. Ah, ya, baik. Saja, Bu. Kalau ibu saja, karena nggak macet di sini. Di Tomok macet, lagi banyak tamu, jadi macet dia jaringannya. Baik. Selamat sore, Suster, Bapak dan Ibu guru serta narasumber kami. Mohon maaf sebelumnya atas tadi masalah kesalahan teknis. Suster, Bapak dan Ibu guru, yang kami lakukan saat ini masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti, ya. Kami masih dalam tahap pengumpulan bukti-bukti. Kami sedang melakukan survei juga terhadap peserta didik, dan selanjutnya juga kami saat ini ya masih jauh ya tertinggal karena kami saat ini juga sedang melakukan survei kepada orang tua dan masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan dari sekolah Asisi Tomau. Nah, Suster, Bapak dan Ibu guru, kami masih belajar tahap pengumpulan bukti-bukti. Kemudian kemarin juga kami sudah menyusun landasan filosofis. Jadi ini adalah landasan filosofis yang kami gunakan, yakni
ini Daliana Tolu dengan nilai-nilai bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan menghargai. Jadi nilai-nilai yang masih kami temukan dalam bersaudara itu adalah memberi salam, kemudian merasa memiliki atau peduli, ramah tamah, sopan santun kepada alam dan sesama, atau marsatabi, kemudian marsiada pari, gotong royong. Nah, nilai yang kedua itu adalah berkorban, rela membantu teman, ikhlas atau siap memberi diri di luar jadwal, menahan diri, kemudian memberi kesempatan kepada yang lain. Nilai ketiga itu adalah setia, disiplin, mengerjakan tugas dengan baik, menjaga nama baik sekolah, bertanggung jawab, marsipature hutanabe, sabar menghadapi tantangan, gigih. Nah, nilai yang keempat itu adalah terbuka, bersyukur, bisa beradaptasi, ramah tamah, tidak membedakan status sosial, mau menerima pujian atau kritik, berbesar hati, peka, menghargai. Nah, yang terakhir adalah menghargai, peduli kepada sesama dan alam, mencintai leluhur, dan menghormati warisan leluhur. Nah, ini adalah landasan histori atau sejarah kenapa SMP Swasta Asisi Tomok itu berdiri. Itu adalah, jadi SMP Swasta Asisi Tomok ini berdiri pada Juli 2020. Ya, siswa angkatan pertama dengan jumlah 43 siswa, dan tenaga pendidik dan kependidikan itu sebanyak 9 orang. Dan saat ini kami masih memakai gedung SD, ya, SD Asisi, karena gedung kami dalam proses pembangunan. Jadi ini adalah sejarah berdirinya SMP Asisi Tomok. Kemudian juga, ya, jadi inilah yang kami kerjakan beberapa hari yang lalu bersama dengan Bapak Ibu Guru. Jadi masih sampai sebatas inilah yang kami kerjakan, Bruder, Suster, dan Bapak Ibu Guru. Sekian dari SMP Asisi Tomok. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, setelah 3 sekolah Bruder, Pak Heri, maka kami mohon masukan, tanggapan maupun pencerahan kembali dari ketiga narasumber kami. Kami berikan waktu kepada Bruder Ruto. Terima kasih, Suster Ordia. Saya harus hati-hati nih komentar pada 3 narasumber ini karena tulisannya sudah sangat mengerikan bagi saya, ya. Hanya soal sempurnanya di sana sini masing-masing punya bagian tertentu yang masih bisa sedikit dirapikan penyajiannya. Tapi dari sisi isi, dari sisi penyajian bagi saya sudah luar biasa. Saya memagari diri saya ya, biar nanti saya kalau salah tidak disalahkan. Ini diskusi begitu ya. Ya, benar. Nah, saya berpendapat begini, dari Pak Alfian tadi, itu sudah sangat rinci membuat naskah akademik, baik dari, tadi yang pertama Pak Alfian menyebut naskah akademik, lalu naskah budaya, yang terakhir itu lembar kerja, dan catatan-catatan yang tadi, banyak banget tadi. Itu menurut saya Pak, yang namanya naskah akademik itu ya isinya ya Bapak tentang nilai-nilai yang akan dicari, dikejar, digapai. Nilai-nilai itu kan pasti sudah disepakati. Bisa nilai-nilai dari yayasan, dari Santo Pelindung. Saya nggak tahu itu yang disepakati yang mana. Nah, dari situ, dari nilai-nilai itu,
dari budaya yang cocok itu dimasukkan sekaligus di situ. Jadi naskah akademik, naskah budaya itu masuk menyatu dengan tulisan yang namanya naskah akademik itu. Tentu masuknya sesuai dengan nilai karakter masing-masing. Kalau boleh Pak, contoh nilai yang mau dibangun, yang dikejar, sebutkan saja Lisan. Mic-nya Pak. Mic-nya, kiri bawah itu. Kiri bawah diklik. Pak Alfian, halo? Halo, Der. Nah, boleh menyebutkan contoh nilai yang di naskah akademik? Naskah akademik. Nah. Yang BIBESTIM tadi, Pak. BIBESTIM, nilai itu. Ini, Der, bersaudara, berkorban, setia, terbuka, dan hormat. Nah, itu bersaudara, itu yang di naskah akademik ya. Nah, itu diperkuat dengan naskah atau nilai-nilai budayanya itu, Pak. Jadi jangan dipisah. Nanti kalau dipisah, orang membaca naskah akademik seperti ini. Lalu naskah budayanya seperti ini. Jadi naskah akademiknya diuraikan dengan sumber-sumbernya yang ada, didukung nilai-nilai budaya yang Bapak temukan. Secara budaya Batak ini loh, nilai yang di atas tadi yang kami uraikan, ternyata cocok juga dengan nilai-nilai budaya yang Bapak uraikan tadi, dan seterusnya. Lalu dari situ kan nanti lalu lahir yang apa tadi di bawah kurikulum tadi, lembar kerja tadi. Nah, nilai-nilai lalu naskah budaya atau nilai-nilai budaya itu kan cara atau sarana untuk menjawab kebutuhan, Pak. Ya toh? Nah, kebutuhan, analisa kebutuhan tadi, menurut saya usul diuraikan di depan. Ya, latar belakang dulu, lalu itu analisa kebutuhannya seperti ini. Nah, kebutuhan itu kan akan dijawab dengan cara mewujudkan nilai-nilai yang ditulis di naskah akademik tadi dan di budaya tadi. Itu kan cara untuk menjawab kebutuhan. Lalu metodenya atau teknisnya, kisi-kisinya sampai di lembar kerja yang Bapak menulis KD-KD tadi. Menurut saya seperti itu urutannya. Ya, jadi naskah akademik itu ya isinya analisa budayanya, analisa kebutuhannya, lalu nilai-nilai yang akan dipakai untuk mewujudkan, untuk menjawab kebutuhan itu, baik budaya, mau dan lain-lain. Jadi supaya itu jadi satu kesatuan nilai, lalu semacam jadi penelitian loh Pak, jadi tesis, tinggal ujian S2 Pak, kalau belum S2. Terima kasih, Der. Terima kasih, itu komentar saya. Kalau cocok jadi dipakai, kalau enggak prinsipnya itu tinggal hanya meramu saja, meramu tulisannya biar orang membacanya enak saja. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Dari Pak Heri atau Mas Heri? Bentar, yang dua belum saya komentari kok. Masa ya. Pak Alfian saja. Saya kira sudah selesai. Maaf, saya lupa. Yang ya, silakan, dari Bruder. Pak Sito Murang, itu juga bagus tadi sudah menginventaris sederet nilai-nilai yang ada tadi. Itu kan tinggal dikasih dagingnya, dibahasakan. Ya toh? Yang bahasa ilmiah bukan budaya, yang nilai-nilai utamanya ya dibahasakan, lalu yang budaya tadi juga iya, yang budaya ini cocok pada nilai yang mana, itu kan bisa siksak sana kemari, nggak usah dikelompokkan jadi satu, tapi ditempatkan sesuai dengan yang selaras begitu. Itu sudah tinggal membahasakan saja, itu punyaannya Pak Suster Eme dan Pak Situmorang itu. Yang miliknya Asisi Tomo, Suster Sita, itu ya hanya belum selesai saja, sudah ditulis kok. Nilai-nilainya tadi juga sudah banyak diinventaris, hanya membahasakannya belum selesai. Saya usul analisa kebutuhannya dijelaskan dulu, lalu nilai-nilainya dan keutamaan-keutamaan itu sebagai cara
mendukung, lalu di bawah nanti akan muncul struktur kurikulumnya begitu. Itu komentar saya. Luar biasa, mengharukan. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Untuk Pak Heri, kami berikan waktu, dan Mas Hendy. Ya, terima kasih banyak Suster Cordia. Kepala yayasannya siapakah ya? Suster Yovita ya? Suster Frederica. Oh, Frederica. Iya. Suster Frederica. Iya, ada di sini, Pak. Oleh, Suster. Saya rindu ketawanya, Suster. Yang putih rambut, Pak. Saya undang ya, Suster. Iya, Ya. Pak Hendy. Saya mau bertanya, Suster. Ya. Apa perasaan Suster mendengarkan kerja keras para kepala sekolah? Saya tahu. Bangga, senang, bahagia. Ya, bangga, senang, bahagia. Saya tahu Suster kemarin itu bicara jangan malas-malas. Iya, saya katakan jangan malas-malas, harus semangat. Seperti spiritualitas SFD. Ya. Semangat. Semangat. Ya. Nah, boleh kehilangan yang lain, tapi tidak boleh kehilangan semangat. Itu penting. Wah, itu luar biasa, Suster. Suster. Ya, itu karena bimbingan Bruder itu. Lewarto. Enak aja Suster bilang begitu, wong ketemu 2 kali kok. Bruder Henry. Dan kerja keras para Bapak Ibu dan Suster kepala sekolah ini. Ya. Seperti yang dikatakan Bruder Lewarto, berdarah-darah. Ya. Dulu kan pengurus yayasan berdarah-darah. Sekarang Ya. mereka yang berdarah-darah. Ya. Suster Ya. Frederica, pernah Ya. kebayang nggak, Suster? Pernah kebayang nggak bahwa dalam 20 atau 30 tahun lagi di sekolah-sekolah Yayasan Putri Hati Kudus ini itu lahir para menteri atau peneliti atau para ilmuwan dari sana, Suster? Saya yakin, tapi saya sudah di liang kubur nanti. Kan paling 20 tahun lagi udah di liang kubur. Tapi generasi kita yakin saya ada. Rohnya Mau hidup, kita Bruder. semua bekerja sama, dan sekarang semangat kita awal ini terus bersemangat, memperbaiki mutu sekolah kita. Orang Sumatera Kan kita Utara kerjasama tuh, dengan Bruder DPL kan. orang Sumatera Utara tuh banyak orang-orang hebat, pengacara bertebaran di mana-mana di Indonesia. Betul. Mana ada? biar tahu kami di best team. Ya, B. ya, best team, Nah, ya. di best team. Ya. Tim yang kuat. Ya, Betul, luar biasa. Suster. Oke. Makasih banyak ya. Ya. Nah, Saya tadi melihat salah satu naskah akademik para guru, para kepala sekolah belajar regula itu bagi Iya. Suster bagaimana, Suster? Bagaimana? Tadi para guru dan Iya. kepala sekolah itu belajar regula Ordo Ketiga Fransiskan loh, Suster. Oh ya. Iya loh, Suster. Iya, Mas Dendi. Kami belajar itu. Guru-guru Saya semua melihat. udah paham itu. Guru semua membaca buku tentang Fransiskus, Ya. membaca statuta kami, membaca konstitusi kami. Jadi Tahadar kegelapan. sendiri. Dan buku referensi yang lain mengenai FCJM, buku Cahaya dalam Kegelapan. Ya. Jadi mereka lebih FCJM nanti, Pak Andi. Ya. Ternyata dengan model program Luber ini kita diam-diam ya, Suster. Tapi untung ada POP ini, Pak Andi dan Bruder. Dulu kami udah bagaimana cara mengimplementasikan nilai-nilai ini gitu. Ya, maka dari itu saya mewawancarai Suster saya siang hari ini supaya didengar oleh yang lain ya, Suster ya. Kalau dilihat ternyata kongregasi kita itu sangat kaya ya, Suster, dengan warisan-warisan. Iya. Akan tetapi nanti ini menjadi catatan kita bersama. Kita perlu memasukkan, karena diam-diam tadi Suster dan teman-teman di sini sudah diam-diam belajar tentang Fransiskus
Saya yakin Fransiskus Assisi dan Santa Clara di sana itu bahagia duduk minum kopi dari Mandeling, dari habis minum kopi bahagia. Lo lihat Fransiskan sekarang tambah banyak, membuat Roh Kudus itu semakin bingung karena semakin banyak Fransiskan di dunia itu ya. Bukan makin bingung Pak Andi. Gimana? Tapi makin jelas terang. Ini aku gitu. Oh iya. Makin selama ini makin kabur-kabur pengikutnya. Sekarang udah ini aku dengan POP makin jelas gitu. Terima kasih Saudara Merdeka, terima kasih Bunda Warto dengan ya kan, POP. Sister Jovita gitu kan? Iya, Sister Jovita mana Sister Jovita ini? Ya, betul saudaraku. Nanti Sister Jovita bilang biar mereka saya diam-diam mengamini semua apa kata Sister Frederica. Makin jelas kan? Oke, jadi bukan bingung Roh Kudusnya, makin jelas berarti ya. Menggapi spiritnya nanti berkobar-kobar. Sekarang kita berani berkata-kata seperti Simeon terusannya, Sir ya. Boleh. Sekarang Tuhan perkenankanlah hambamu penyelamat kan gitu. Ini kami yang lansia ini udah kami lihat Simeon itu gitu. Dia penyelamat gitu. Luar biasa. Ternyata yang selama ini jalan gelap kita dengan POP ada titik terang, Sister, untuk membumikan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Lalu kami menantang para suster, kami menantang lagi. Karena ini ada hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah dan para guru yang ada di sini. Semoga ada penjaganya, Suster, semacam ada perfect gitu ya. Yang menjaga di yayasan, yang menjaga kebudayaan dan nilai-nilai spiritualitas, supaya besok ketika keliling kunjungan atau menyusun program-program sekolah untuk RAPBU mungkin ya, Suster ya. Iya, Pak. Itu dicek, ini nilainya ini, kegiatanmu seperti ini dari nilai mana, programmu seperti ini dari nilai mana. Itu sudah terbentuk, Suster. Luar biasa, tinggal ini dibudidayakan di sekolah. Tapi dari tiga yang berbicara, saya hanya menandaskan untuk diam-diam kita memasukkan salah satu unsur yang belum tampak di sana, yakni unsur cinta pada semesta. Ya, kan kita dapat warisan ini, Suster. Iya, Pak. Sebagai para Fransiskan itu dapat warisan untuk menghargai dan menganggap semua yang ada di sekeliling kita adalah saudara-saudari. Ya, toh? Saudari bulan, saudara matahari, sampai ada kidung, saudara cacing. Saudara cacing. Saudara cacing, kendati pun dia di bawah tanah, peranannya luar biasa, penyubur tanah. Ya. Maka begitu. Kalau mirip bisa kita spiritualitas spirit dari cacing itu kita penyubur tanah, bisa berkembang. Itu. Ya. Dan Pak, yang ini kalau nilai-nilai itu ke goal kami udah buat. Hanya bagaimana mengimplementasikan ini ke RPB. Ya, tunggu Suster, itu nanti di FGD 2. Tunggu, kita menabung dulu hal-hal yang baik. Ibarat sumur ini ya, Suster. Ibarat sumur, kita menggali semakin dalam spiritualitas nilai-nilai apa yang ada dalam Bibes Tim itu kita gali lebih dalam dengan keutamaan-keutamaan dari pelindung sekolah. Di sini semua sama ya, Fransiskus ya. Mungkin ada yang berbeda 1-2. Kita gali keutamaan-keutamaan semakin dalam, dan di sana kita akan menemukan profil pelajar Pancasila juga. Ya, dengan penggalian-penggalian itu, bagaimana ini kita harmonisasikan. Pak Alfian, lalu Pak Kaston, tadi Suster Eme juga, dan Ibu Trio, lalu bersama Suster Sita, tadi luar biasa, tapi yang perlu kita gali adalah kita semakin menukik ke dalam. Itu tadi permukaannya sudah tampak semua, kita gali lebih dalam, semakin dalam, air yang keluar dari sumur kita itu semakin jernih.
dan itu kita siap luberkan menjadi naskah kurikulum nantinya. Jadi untuk Pak Alfian Purba, sabar dulu Pak, memang tadi sudah sampai di sana. Kita akan menggali lebih dalam soal naskah akademik kita. Dan Pak Kaston Situmorang tadi sudah tampak ya Pak, kolom-kolomnya itu sudah dibuat itu, tinggal kita perdalam lagi dengan jurnal-jurnal sumber ilmiah, lalu wawancara dengan orang-orang kebudayaan, para budayawan lokal, atau orang-orang setempat, kita semakin dalam, sudah itu fokus itu aja. Kadang kita itu kan tergerak untuk banyak, tetapi kurang mendalam. Kita fokus di situ aja Pak Kaston Situmorang dan Suster Emi. Perdalam lebih dalam, terus sampai masuk dalam, oh ternyata dalam keutamaan ini, dalam keutamaan apa tadi yang budaya tadi apa Pak? Yang tempat Bapak pantun Hanguluan itu ya? Tois Hamaguan itu ya? Itu semakin dalam kita menemukan, oh ternyata dalam itu ada profil pelajar Pancasila, oh ada keutamaan nilai-nilai Bibestim ada di sana, oh ada nilai-nilai ini. Kita akan semakin tercengang-cengang dengan penemuan kita sendiri. Ya, kadang itu kita menganggap kita sudah tahu, tetapi kita semakin dalam masuk, kita akan semakin tercengang-cengang dengan, oh ternyata ada ini, oh ternyata ada itu, ternyata ada ini. Itu termasuk Bu Trio Tambunan dan Suster Zita tadi, luar biasa. Kami hanya terpukau. Untuk naskah akademik silahkan kita gali. Suster masih belum bisa punya Suster? Sudah. Gimana? Oh, udah. Kita semakin perdalam, fokus. Pak Sam, masuk ke dalam. Matikan mute-nya. Kita menabung hal-hal yang baik demi kurikulum yang luber, yang bisa meluap-luapkan, memberi inspirasi pada masyarakat, memberi inspirasi kepada bangsa dan negara, lalu memberi inspirasi kepada dunia. Dan saya tadi kagum, benar-benar kagum, apalagi dengan Pak Alfian Purba tadi ya, yang bilang soal bahasa dan kesenian. Ini persis Pak Alfian Purba dan Suster Kordia ya, sekolahnya Suster Kordia ya. Ini persis apa yang dilakukan oleh Korea Selatan sebenarnya. Dengan Super Juniornya awal-awal itu. Suju ya. Terus dengan apa ya yang sekarang dengan K-pop-nya itu orang tidak peduli dengan bahasa, awalnya tidak peduli dengan bahasa Korea, tapi terus lewat bahasa itu. Aja dulu fokusnya nih. Mesti dulu kita berkesenian dan joget-joget kita terpana. Kenapa fokus ya? Oh iya. Begitu seperti itulah. Kalau kita menggali lebih dalam, menggali fokus, terus konsisten ini dipakai terus, lama-lama kita akan mengguncang dunia, beneran. Ya, kita awalnya itu kita ya udah. Awalnya Korea Selatan dengan seperti itu, kita apa sih ini, lagu apa sih ini? Sampai saat ini 11.11 itu ya. Hari belanja nasional itu sampai mendatangkan artis-artis. Siapa tahu 10 tahun lagi ya, 10 tahun lagi hari belanja online nasional itu yang tidak mendatangkan artis-artis mancanegara, tetapi pakai artis-artis dari kota kelahiran kita. Itu kan luar biasa. Ini harapan kita semua. Jadi indeks pembangunan kebudayaan Indonesia, ekspor kebudayaan akan semakin meningkat dengan kehadiran sekolah-sekolah Katolik ini. Terima kasih banyak atas kerja kerasnya, sampai rela tidak tidur bermalam-malam. Semangat, maju-maju. Terima kasih Pak. Pak Heri masih menyampaikan sesuatu kepada kami. Sebelumnya terus terang kami juga memang di SMP Asisi Siantar. Saya teringat apa yang dikatakan Mudirwarto ya. Pak Heri hanya bisa menulis. Kelihatan nggak, Suster? Mudirwarto mengatakan ciptakan sekolah itu rame-rame katanya. Memang kami di SMP Asisi sudah menciptakan itu, Burder. Selalu rame di sekolah SMP Asisi Siantar ya, banyak kegiatan dari syukurlah. Jadinya juga setiap minggu kami ada
ada seperti dari pagi Bunda katakan, sebaiknya 1 kali seminggu ada pentas ini. Kami sudah membuat itu, Bruder, kami katakan Rabu Seni. Jadi kami ahlinya ada di situ juga, pemain musik dan segala menyanyi, banyak di SMP Asisi Siantar ini memang. Jadi kami sudah berupaya bahkan mendatangkan pendeta kan Pak yang mengerti, yang mengarang buku Habonaron Dogona ini, kami datangkan pendeta kemarin sampai sore juga kami wawancara di SMP Asisi itu Pak. Memang berupayalah bagaimana supaya POP ini juga mengubah kami ya semakin bermutu, semakin unggul nanti di SMP Asisi ini. Yang diharapkan oleh yayasan ya Pak tentunya. Pak Heri minta mohon dukungannya juga atau pendapat yang lain untuk kami supaya kita lanjutkan nanti ke sekolah yang lain mungkin, karena tadi sudah sampai ke kurikulum kami bertiga, mungkin perlu juga Pak Heri meluruskan yang bengkok-bengkok masih ya. Ya. Pak Kaston Situmorang bisa ditampilkan lagi Pak, tabel Bapak tadi. Ini. Dari Bakti Mulia. Onan Runggu Pak. Tarunan Runggu. Yang kurikulum tadi yang Bapak sebutkan. Itu mengerikan. Yang buat saya. KD tadi kalau nggak salah. Tuh kan. Ini kalau dijadikan naskah akademik itu luar biasa banget. Itu luar biasa banget. Iya, Pak. Iya. Bapak fokus di sini seperti yang disampaikan Mas Hendy tadi, buatlah ini naskah akademiknya, Pak. Sungguh sangat luar biasa, sudah bisa masuk karakter Pancasila. Itu tujuan utama pendidikan kita kan membentuk anak-anak ke sana. Nilai budaya karakter Pancasila yang mana, ini budayanya masuk di mana. Saya merinding kok. Ini didalamin terus Pak, sampai dalam banget. Cukup Pak, cukup. Saya minta Bu Trio untuk menampilkan punya Ibu Bu yang baik Pak. ya. Ini maksudnya kan Pak? Oh. Belum kelihatan Ibu. Saya belum dijadikan host mungkin Pak. Supaya saya bisa share screen. Udah bisa kelihatannya. Sudah ya. Udah bisa. Nah, terus Bu. Terus sedikit, terus ke bawah Bu, ke bawah. Tadi ada catatan kaki ke bawah lagi Bu. Ke bawah lagi. Ada citasi. Terus. Masih sampai di situs, Bruder. Kalau ada tadi catatan kakinya Pak Heri itu catatan kaki tadi miliknya Pak Alfian. Iya, SMP Asisi Siantar yang ada catatan kaki. Miliknya Pak Alfian yang ada catatan kaki. Asis. Saya salah. Citasi. Nah ini terus naik. Ini rek. Naik. Nah, stop. Begini inilah. Matahari masih di atas dan tetap menyinarkan cahaya dalam kegelapan. Diambil dari ini kan, iya. Dipadukan dengan semangat Fransiskus Asisi sebagai pelindung sekolah menyebut semua ciptaan sebagai saudara, regula pasal sekian. Bahagia ya, luar biasa. Silakan diperdalam Bu. Iya. Diperdalam sampai sedalam-dalamnya akan mendapatkan naskah akademik yang luar biasa. Pak Alfian, saya minta tolong punya Bapak, Pak. Pak Alfian mana, Suster? Ya, sebentar, Pak. Nah, ini. Ini nampaknya nganu ini apa?
ada, maaf Pak, kesalahan di penulisan catatan kaki Pak ya. Halaman berikutnya, halaman 1, halaman 2 lihat Pak, halaman 2 lihat. Nah, munculnya sama juga kan Pak? Iya. Oh iya Pak. Footnote bukan footer Pak. Makanya pakai reference insert footnote, bukan footer. Kalau footer nanti jadi sama semua di setiap halaman sama. Nanti lah jadi sama semua muncul dia di sini. Ya, nah kita berliterasi untuk membuat catatan kaki dari MS Word. Tab yang bawah Pak, coba yang bawah Bapak terus sampai yang tadi Bapak sudah bisa memasukkan terus luar biasa ini sudah. Aduh mati. Oh, yang tadi punya siapa ya? Punya Pak Alfian tapi di naskah kurikulum deh. Oh, di naskah kurikulum. Oke. Ya, itu catatan dari saya Pak. Ada kesalahan sedikit di footnote bukan footer. Ya, footnote bukan footer. Kemudian tadi masuk di naskah kurikulumnya sungguh sangat luar biasa. Maka target kita 10 hari ke depan mungkin untuk YPHK bukan lagi naskah akademik tapi sudah ke pengembangan kurikulumnya kelihatannya. Kelihatannya YPHK sudah bisa ke sana. Kemudian di FGD 2 strategi implementasi. Strategi implementasinya bagaimana? Gitu. Terima kasih banyak teman-teman dari YPHK, sungguh sangat luar biasa. Nah, betul kan? Itu ada. Nah, itu kelihatannya tadi sudah didalami di naskah akademik ya Pak ya, ini ya. Sudah. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Suster Cordia. Suster, lanjut Suster. Baik, terima kasih Pak Heri atas masukannya. Kita lanjutkan kembali ke SMP Santa Maria Kabanjahe. Kepada Pak Guido kami serahkan kesempatan ini. Ini yang, maaf Suster, ini yang miliknya Suster SFD ya? SFD dengan FJJM kami bersaudara, ya. Bruder. Oh, jadi gitu. sama Ya. ini satu. Yang kemarin yang SFD ini paling dari wajah-wajahnya kan nampak Bruder ya. Fransiskan. Bagus Ya, ya. Bruder, sama-sama Fransiskan. Ya. Oke, yuk SFD sekarang. Iya. Iya, Sir, setengah jam aja nih, Sir. Lebih, kemarin yang minggu lalu terakhir ya SFD. Yang ya kan sekarang sudah bervariasi Bruder, nanti ke YPHK lagi gitu. Mereka di tengah dulu, kami di depan dan di belakang. Ya, sekarang SFD yuk. Mbak Yoel. Nih. Mbak Yoel. Ini mesti sudah baik juga ini. Mungkin ya mempresentasikannya. Silakan Suster Yoel. Ya. Baik, terima kasih. Gimana rasanya Suster berdampingan dengan saya? Di ruang virtual. Saya ngopi dulu. Ada Pak Rini. Iya ya. Foto. Baik, para suster dan para narasumber dan juga Suster Cordia, terima kasih untuk waktunya. Kami juga membagikan apa yang sudah kami kerjakan begitu ya. Izinkan saya untuk share screen. Silakan Suster. Baik Bapak Ibu dan para suster, setelah kemarin sudah FGD 1 di tahap 1 itu kami sudah mengerjakan beberapa gitu. Nah, lalu kami melanjutkan dengan seperti ini. Kami meleburkan nilai-nilai ke-SFDN itu. Nah, ini kemarin yang menjadi nilai keutamaan dari ke-SFDN itu ada core value-nya ada 3 dan ini adalah nilai turunannya. Ini adalah indikatornya begitu. Lalu misalnya semangat, senantiasa bergembira, dia mempunyai indikator ada sampai 9. Nah, rajin dan giat dan seterusnya begitu sampai ke bawah ya, ada yang fraternitas misalnya ini, lalu dia juga punya nilai turunan seperti ini, bersikap empati terhadap sesama dan juga sampai nanti ke nilai dina.
Jadi Dina. Dan ini adalah 3 nilai utama yang ada di SMP Santa Maria. Dan itu kami leburkan dan juga kami mendapat dari nilai budaya. Nah, ini adalah nilai budaya yang kami temukan di budaya Karo. Maka budaya Karo itu kami dapat kemarin ada 2 nilai utama, yaitu Cikepen Silima dan juga Gelemen Silima. Cikepen Silima ini keutamaannya itu ada 5 juga, yaitu Tekman di Bata, Keteken, Kehamatan, Megenggeng, Metengat. Dan Gelemen Silima itu bujur, git nampati, merawa ibas bujur, sabar ibas geluh, ora relem-relem. Gitu. Lalu itu kami satukan dan kami masukkan ke dalam core value dari nilai semangat tadi. Maka dia muncul indikator atau kompetensinya seperti ini dia. Senantiasa bergembira. Nah, seperti ini. Misalnya semangat, senantiasa bergembira, indikatornya mempraktikkan salam SFD, lalu itu kami masukkan ke dalam budaya lokal. Di sini kami bagikan lagi dia, jadi misalnya senantiasa bergembira itu, mempraktikkan salam SFD itu, dia masuk ke dalam nilai budaya itu dalam kehamatan. Lalu kami juga bagikan apakah ini tipenya itu aksi atau dorongan begitu. Maka di sini kami juga buatkan sebagai aksi. Maka mempraktikkan salam SFD itu merupakan satu aksi begitu. Itu dari salah satu contoh dari nilai semangat. Nah, demikian seterusnya, misalnya rajin dan giat juga melaksanakan, misalnya kami ambil indikator ini membiasakan diri hadir tepat waktu begitu. Nah, ini juga masuk ke dalam nilai budaya Karo, itu masuk dalam Metengat, dan ini merupakan suatu dorongan gitu. Itu yang kami sudah satukan begitu, dan kami sudah menyatukan satu persepsi begitu ya, para guru dan para tim yang sudah mengerjakannya. Dan sebaliknya juga kami lakukan bagaimana kami menggodok itu, maka ini nilai budaya tadi, dan itulah kami satukan. Misalnya tadi karakter 1 dari nilai ke-SFD-an, maka inilah hasilnya dari apa yang kami lakukan itu. Ini tadi nilai budaya ada 10, ini nilai SFD ada 19 turunan, maka itu sudah kami satukan. Maka kami mendapat rangkuman seperti berikut. Nah, Tekman di Bata berarti percaya kepada Tuhan merupakan sikap yang memiliki nilai ke-SFD-an dengan dorongan sukacita yang menghasilkan aksi ramah, tekun berdoa, dan pertobatan secara terus-menerus. Nah, Keteken berarti percaya pada diri sendiri merupakan sikap yang memiliki nilai ke-SFD-an dengan dorongan senantiasa bersukacita dan bermati raga dan menghasilkan aksi rajin dan giat, energi, dan disiplin. Kehamatan berarti sopan santun, merupakan sikap yang memiliki nilai ke-SFD-an dengan dorongan cinta kasih terhadap kaum bapa, rasa persaudaraan, rendah hati, dan tulus yang menghasilkan aksi ramah dan bersikap toleran. Megenggeng berarti ulet atau tangguh, merupakan sikap yang memiliki nilai ke-SFD-an dengan dorongan bermati raga yang menghasilkan aksi, rajin dan giat, disiplin, pertobatan terus-menerus, dan rela berkorban. Berikutnya, Metengat berarti cermat, hati-hati, merupakan sikap yang memiliki nilai ke-SFD-an dengan dorongan bermati raga yang menghasilkan disiplin, menjadi pembawa damai, pertobatan terus-menerus, hidup sederhana, dan jujur. Nah, bujur berarti jujur, dengan menunjukkan sikap yang memiliki dorongan, senantiasa bersukacita, disiplin, cinta kasih terhadap kaum bapa, memiliki rasa persaudaraan, serta rendah hati, tulus, dan pertobatan terus-menerus. Git nampati berarti mau menolong. Berikutnya, merawa ibas bujur berarti berani dan benar. Sabar ibas ngeluh berarti sabar, tabah dalam hidup. Dan juga terakhir adalah olah relem-relem berarti jangan mendendam, merupakan sikap yang memiliki nilai ke-SFD-an dengan dorongan senantiasa bersukacita, rasa persaudaraan, rendah hati, tulus, yang menghasilkan aksi menjadi pembawa damai. Nah, inilah hasil dari leburan antara nilai 3 nilai keutamaan sekolah dan juga dengan nilai budaya yang kami dapatkan. Dan di dalam ini sebenarnya semua sudah
termasuk dileburkan ke dalam dari keutamaan dari pelindung, yaitu Santa Maria, ada di dalam rendah hati, tulus, begitu, dan juga dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Santo Fransiskus sebagai pelindung kongregasi SFD. Nah, berikutnya lagi, setelah kami membuat seperti ini, kami sudah mencoba mendokumentasikannya, membuat sebuah naskah begitu. Sebenarnya Bapak Ibu dan para suster, ini kami lakukan mengerjakannya berdasarkan Google Sheet. Jadi ketika Mas Hendy tadi meminta agar kami mengirimkannya, sementara ini kami sedang bekerja juga di sini. Jadi kami belum mengirimkan. Tadi saya sudah chat pribadi ke Mas Hendy supaya setelah ini nanti saya akan mengirimkan naskah ini. Karena memang kami mengerjakannya seperti ini, ada di Google Dokumen, seperti ketika kita pertama dulu ya mengadakan BIMTEK, kita menggunakan itu begitu. Karena ada ada guru yang sudah di rumah, ada yang masih di kantor sebelah begitu. Maka ini yang sudah kami buat dari kajian teorinya. Nah, kurang lebih seperti ini berdasarkan juga pengertian dan nilai keutamaan. Nah, 7 unsur kebudayaan menurut Pencora Ningrat, dan ini garis-garis besarnya sebenarnya ada di samping ini begitu ya, Bapak Ibu dan para suster. Maka kami langsung melihat yang bagian ke bawah mungkin ya, supaya nilai adaptasi, ya baik ini. Ini nilai adaptasi eksternal dari, baik ini dulu. Adaptasi eksternal nilai sekolah ke dalam nilai inti budaya Karo. Maka kami simpulkan sebagai berikut. SMP Santa Maria Kabanjahe memiliki nilai inti yang didasarkan oleh teladan dan semangat Bunda Maria, Santo Fransiskus Assisi, dan juga Mutter Constantia van der Linden, yaitu semangat fraternitas dan Dina atau SFD. Nilai tersebut menghasilkan 19 keutamaan, dan keutamaan tersebut diuraikan menjadi 160 indikator kompetensi dasar efektif. Nah, nilai inti sekolah tersebut akan dileburkan dengan 2 nilai budaya yang melekat pada masyarakat Karo, yaitu Gelemen Silima dan Cikepen Silima, yang memiliki 10 keutamaan. Proses pencarian kesamaan identitas atau kesamaan ini akan melahirkan sebuah nilai yang diperoleh dari proses akulturasi, inkulturasi, asimilasi. Nah, hasil proses peleburan akan menghasilkan suatu budaya baru yang saling melengkapi dan menjadi saling terkait dalam beberapa keutamaan yang akan menghasilkan beberapa indikator kompetensi. Nah, ini hasil peleburan nilai inti sekolah terhadap budaya Karo menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut. Nah, ini tadi sudah saya bacakan sebenarnya Tekman di Bata begitu. Dan sebaliknya dari adaptasi eksternal nilai sekolah ke nilai inti budaya Karo, kami juga mengambil adaptasi eksternal nilai budaya Karo juga ke dalam nilai sekolah begitu. Nah, sementara mohon maaf Bapak Ibu, ini sedang dikerjakan juga oleh tim, ini sedang bekerja mereka, jadi belum selesai, belum rampung sampai di sini. Jadi ini sedang proses pengerjaan, makanya itu tadi dokumennya belum bisa kami kirimkan. Gitu, itu yang mau saya bagikan yang sudah kami lakukan di SMP Santa Maria. Maka kami kembalikan kepada Suster Cordia. Terima kasih. Baik, terima kasih Suster Yoel. Kita lanjutkan ke SMP Assisi 3 Binaga. Kepada Suster Yasinta kami persilakan.